Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali minggu ini walaupun masih church online, tapi kita percaya setiap kita masih bisa memuji menyembah Tuhan, itu adalah suatu anugerah, amin. Saya teringat firman Tuhan dikatakan di Mazmur 46. Allah itu adalah bagi kita tempat kekuatan dan tempat perlindungan. Penolongan dalam kesesakan sangat terbukti. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Yang di rumah atau di kos-kosan mungkin boleh bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita percaya bahwa ada mujizat Tuhan boleh dinyatakan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Bahkan setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau pada hari ini Tuhan. Bapa, siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau terus ingat janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah tempat perlindungan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati memuji Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Mari angkat hatimu sembah Dia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kirala shikirala papa papa papa. Shikirala papa papa shikiri di. Layak Kau Tuhan. Layak Kau dipuji Tuhan. We worship you Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship, 'cause you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are, 'cause you are Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Even
when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. You never stop working. Sumber kekuatan kami mau memuji-mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Oh biar sungguh Tuhan tempat perlindungan kami Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan, itu boleh kami temukan di dalam Engkau. Mendekat di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau terus bawa kami Tuhan masuk dalam penyembahan-penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang terus beracara, Engkau yang berbicara Tuhan, biar setiap firman yang ditabur Tuhan, itu boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur, mari sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita kembali lakukan ibadah online. Aduh, sudah lama sekali kita lakukan ibadah online ini, tapi saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan dari Sabang sampai Merauke mendengarkan melihat tayangan ini, pasti Anda semua di bawah perlindungan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Amin. Pagi hari ini, sebelum kita dengarkan Pastor Donald khotbah, saya mau bicara sebentar sama Pastor Donald dan istrinya Pastor Ebi, ya. Langsung dari Paso, Desa Paso, Sulawesi Utara. Inilah mereka, Pastor Donald dan Pastor Ebi. Apa kabar Pastor Donald dan Pastor Ebi? Baik-baik semua kah di sana? Baik, Pastor. Baik, luar biasa, Pastor. Gimana keadaan selama COVID-19 ini di Desa Paso? Udah sepi, desanya tambah sepi lagi nih kira-kira. Gimana keadaan di sana? Coba cerita sedikit, Jo. Ya, sekarang ya jadi Tuhan boleh izinkan semua ini terjadi. Dan kita boleh ibadah di rumah-rumah. Dan memang di Paso ini lagi kena dampak dengan COVID-19 ini sampai ada lockdown lah di gereja di Paso, bahkan di Minahasa, di Sulawesi Utara pada umumnya ini kita lagi lockdown, kita ibadah di rumah-rumah. Oh wow, tidak ada yang kena COVID-19 nggak di sana, Pastor Ebi, di Desa Paso? Kalau di Paso belum ada, Pastor. Puji Tuhan. Belum ada ya? Wow. Memang benar-benar dijaga ya? Iya, kalau di Minahasa, Kakas Barat, khususnya Kecamatan Kakas Barat, masih bersih, belum ada yang kena. Wow, puji Tuhan ya. Supaya semua Anda ketahui, Pastor Ebi juga sebagai sekretaris ya, sekretaris BAMAK ya, betul ya? Badan, iya. Apa namanya? Badan antar musyawarah antar gereja. Badan musyawarah antar gereja ya. Jadi sekretaris ya di Desa Paso ini ya. Jadi mereka tuh benar-benar diberkati Tuhan, bukan hanya mengembalakan jemaat lokal Paso City Blessing yang nanti akan Anda dengarkan ceritanya, bagaimana kesaksian yang luar biasa sekali. Satu hal yang saya tahu tentang sahabat saya ini, Pastor Donald dan Pastor Ebi, adalah mereka tuh orang-orang yang tulus hati, yang rendah hati, yang dipanggil Tuhan melayani, tidak tanya jawab lagi, langsung setia, dan sekarang benar-benar penuh melayani sebagai gembala membantu Pastor Paul Pitoy, ya, yang sebagai gembala sidang di sana. Dari Paso City Blessing, Pastor Donald sudah mulai kemana lagi perintisannya? Saya tahu ada di Kolongan, di mana lagi bisa disebutkan kah? Jadi di Kolongan, Kecamatan Kombi, di Minahasa Induk, dan juga di Ranotongkor, Desa Tongkor, dan di Kabupaten Sitaro, di daerah Sangir, di Tagulandang. Jadi, juga ini sementara kita lagi ada perintisan di Kota Tomohon. Kota Tomohon, wow. Itu di mana Pastor Romi ya, sama Ibu Jenny tinggal di sana ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memakai kalian dengan luar biasa lagi ya. Juga saya mau sampaikan kepada semua kita yang dengarkan ini, kalau saya melihat gereja Paso City Blessing di sebuah desa kecil, saya teringat kembali dengan bagaimana jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Ya, mereka antusias. Kalau kita mungkin di kota-kota besar nggak pernah mengalami penganiayaan, tetapi mereka ini persis seperti di Kisah Para Rasul. Ya, nanti Anda pasti
pasti Pastor Donald akan share itu kepada kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pastor Donald, Pastor Ebi. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan catatan kita, Alkitab Anda. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Saya percaya ini pesan dari Tuhan buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Silakan Pastor Donald Kuhu, all the way from Desa Paso, dari Gereja Paso City Blessing. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terlebih khusus jemaat City Blessing Berkat Bagi Bangsa, di mana di hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Marganti yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu ini. Kita langsung aja pada firman Tuhan, kita buka di dalam Kitab Nabi Yesaya Perjanjian Lama. Kita buka Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 19 dan ayatnya yang ke-21. Yesaya pasal 43 ayat 19 dan ayat 21. Saya akan bacakan firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, saya mengamati firman Tuhan ini dari pasal 40 sampai 66. Itu Tuhan berbicara kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem waktu mereka mengalami pembuangan di Babilonia. Karena ini firman Tuhan ini adalah menghibur bagi mereka yang mengalami pembuangan di Babilonia. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini Yesaya, nubuat Nabi Yesaya ini masih jauh sampai bangsa Yehuda ini dibuang di Babilonia. Kita melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ini, bangsa Israel ini. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka melaksanakan penyembahan berhala. Melakukan kekejian di mata Tuhan. Bahkan mereka berontak kepada Tuhan. Mereka lari dari panggilan Tuhan. Padahal kita tahu Bapak Ibu bahwa bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan keselamatan ini kepada bangsa-bangsa lain. Tapi Israel, bangsa Yehuda ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan kalau saya amati dari firman Tuhan ini, di mana Raja Hizkia waktu dia sakit, dia itu sudah mau mati. Tapi di situ waktu Tuhan bawa Nabi Yesaya untuk bertemu dengan Hizkia ini, dan di situ Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya bahwa Hizkia akan mendapat umur 15 tahun. Singkat cerita, Hizkia ini menderita sakit, dan di situ dia minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa dari Hizkia ini sampai dia mendapat bonus 15 tahun umurnya. Tapi setelah dia mendapat kesembuhan ini, apa yang dia lakukan? Kita bisa lihat dari firman Tuhan ini, di mana Hizkia membangun hubungan dengan Babilonia. Utusan Babel datang kepada di Yehuda. Pada saat itu dia menunjukkan semua apa yang ada di bait Allah. Harta kekayaan semua ditunjukkan kepada utusan Babel ini. Artinya di sini kalau kita melihat ini, bahwa Hizkia membangun satu hubungan dengan dunia ini atau Babilonia. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya? Kenapa engkau melakukan ini? Ini jahat di mata Tuhan. Karena engkau sudah memperlihatkan semua harta kekayaan yang ada di bait Allah ini. Semua akan diangkut, akan dibawa ke Babilonia. Satu waktu turunanmu akan menjadi sida-sida, akan menjadi budak di Babilonia. Akan dibuang oleh Tuhan. Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh Raja Hizkia.
Memang pembuangan itu belum terjadi. Tetapi ini yang Tuhan katakan kepada Hizkia, turunanmu, bahwa anak-anakmu akan menjadi, keturunanmu akan menjadi sida-sida, akan menjadi budak. Akan dibuang bangsa Yehuda ini. Bangsa Yahudi ini akan dibuang ke Babilonia. Kita belajar dari apa yang dinubuatkan ini sampai kepada Nabi Yeremia. Yeremia juga mengatakan kepada bangsa Yehuda ini akan mereka terjadi pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Dan semua ini digenapi oleh Tuhan. Sekalipun Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan yang disokong oleh Yeremia. Mungkin dengan mereka melakukan ini dan bangsa Yehuda ini akan berbalik, akan ada pertobatan secara nasional. Tetapi mereka tidak melakukan semua itu. Dan mereka tetap akan dibuang ke Babilonia. Di mana ada satu perubahan yang sangat luar biasa. Di dalam kehidupan bangsa Yehuda pada zaman itu. Waktu di zaman Nabi Yehezkel juga dibuang di Babilonia. Kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu waktu mereka mengalami pembuangan ke Babilonia. Mereka ditawan, mereka dianiaya, bahkan mereka dijadikan sebagai budak-budak di sana. Ini satu kengerian, mereka menghadapi satu perubahan hidup dan mereka mendapat satu kehidupan yang baru atau tatanan yang baru yang berbeda dengan apa yang mereka hidup di Yerusalem. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang mereka alami, satu kehidupan yang baru yang mereka hidup di satu tanah yang bukan kelahiran mereka, di satu tempat hal asing bagi mereka. Mereka ditawan di sana selama 70 tahun. Ini penderitaan yang sangat luar biasa yang mereka alami. Mereka mengalami satu tatanan yang baru dalam penderitaan. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan seperti ini, kita telah dilanda dengan namanya pandemi COVID-19. Virus lebih dikenal dengan virus corona. Yang melanda di seluruh dunia. Ini satu teguran bagi kita orang-orang Kristen. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita ditegur. Agar benar-benar kita lebih mawas diri. Kita melihat kehidupan kita. Agar kita benar-benar mau tinggal di dalam kehidupannya Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sedang terjadi di zaman ini Bapak Ibu? Ini benar-benar sangat menakutkan. Di mana-mana terjadi kematian. Tertular dengan bermacam virus ini. Bahkan banyak kehilangan pekerjaan. Ekonomi menjadi lumpuh. Kita melihat kenapa ini Tuhan izinkan terjadi. Karena ini adalah teguran bagi Tuhan bagi kita. Mungkin kita sudah tinggal di dalam satu zona nyaman. Mungkin kita sudah berada di satu zona nyaman. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan secara finansial. Kita sudah lupa bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan besar di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, mari kita ambil visi ini. Selama kita masih menumpang di dunia ini. Saya akan berikan kesaksian sedikit. Tahun 2001 saya masuk dalam pertobatan. Tahun 2001 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, itu menjadi sejarah bagi saya, di mana hidup saya ini diubahkan oleh Tuhan. Di waktu saya menerima Dia sebagai Tuhan, hidup saya diubahkan. Saya mengalami perubahan di dalam kehidupan saya. Saya melihat sesuatu yang baru yang Tuhan telah siapkan dalam hidup saya. Tahun 2001 saya bertemu dengan Pastor Paul. Saya yakin percaya itu pertemuan itu Tuhan yang membawa Pastor Paul dan bertemu. Dan kita mengadakan satu persekutuan di Desa Paso. Dan waktu itu ada juga Ibu Cindy. Terjadinya persekutuan di Desa Paso ini, dan kita mulai dengan 6 orang. Karena setelah saya bertobat,
saya sudah mengambil satu keputusan, Tuhan, sisa hidup yang Kau berikan ini saya mau melayani Engkau. Jadi saya dipertemukan dengan Pastor Paul, bahkan Ibu Tini, Ibu Cindy pada saat itu tahun 2002, dan kita melaksanakan persekutuan di Paso, mulai dari 6 orang sampai terus menjadi gereja. Tantangan demi tantangan datang terus dalam kehidupan saya. Di sini saya melihat memang saya lahir di tengah-tengah, di sarang roh agamawi. Banyak tantangan yang saya hadapi di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan lewat persekutuan. Dan tahun 2002 mulai perintisan gereja di Sulawesi Utara. Saya masih ingat ada tema dari gereja City Blessing pada saat itu, transforming the world for God. Artinya mengubah dunia bagi Allah. Ini ada satu perubahan dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan benar-benar itu terjadi di dalam hidup saya secara pribadi, dulu diubahkan oleh Tuhan. Baru di mana tempat kita berada diubahkan oleh Tuhan. Kita melihat ada satu perubahan, ada satu cara hidup yang baru yang saya alami pada saat itu. Memang tantangan demi tantangan banyak yang kita hadapi. Karena semua gereja-gereja yang ada di Paso ini menentang, tidak menerima gereja kasih anugerah City Blessing. Karena mereka menganggap bahwa gereja ini gereja yang sesat. Apalagi sering mereka katakan gereja yang dipimpin oleh orang yang tidak sekolah Alkitab. Mereka tahu hidup saya. Hidup yang tidak karuan, Bapak Ibu. Istilah preman lah. Mereka bisa berkata, kenapa gereja-gereja apa ini yang dipimpin oleh orang yang tidak sekolah Alkitab. Sampai saya ada julukan dari Pastor Kaudis yang ada di Tagulandang. Dikatakan bahwa Pastor Donald kita sama. Kita ini adalah pendeta kejadian, bukan pendeta keluaran. Jadi keluarannya itu artinya keluaran dari teologi yang mana. Kalau kita karena tidak sekolah, ya keluaran dari, bukan keluaran tapi kejadian. Jadi kita adalah pendeta-pendeta kejadian. Karena saya masih ingat tahun 2007 saya diteguhkan menjadi pastor di City Blessing di Sulawesi Utara. Terlebih khusus di Paso. Oleh Pastor Paul dan Pastor Marganti. Yang telah meneguhkan Anda menjadi pastor. Asisten Pastor Paul di sini. Karena Pastor Paul adalah gembala senior pada saat itu. Bapak Ibu, waktu saya mendapatkan jawatan ini, luar biasa penghinaan itu datang dari sana. Saya juga merasa kenapa ya ini bisa terjadi seperti ini. Ini kayaknya orang bermimpi. Karena kita tahu bahwa pastor itu harus sekolah, sampai itu Katolik. Itu sekolah sampai 7-8 tahun baru bisa ada. Itu di dalam pikiran saya seperti itu. Tapi saya yakin, saya berdoa kepada Tuhan. Kalau ini dari Tuhan engkau buka jalan, kalau ini bukan dari engkau, Tuhan engkau tutup jalan. Karena memang rasa minder pada saat itu. Karena tekanan demi tekanan datang terus di gereja City Blessing yang ada di Paso. Penganiayaan secara rohani itu terjadi. Penghinaan macam-macam saya alami. Tetapi itu setelah saya belajar bahwa ini semua membuat supaya saya lebih dewasa. Supaya saya lebih lihat panggilan Tuhan di dalam hidup saya ini. Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu kita melaksanakan perayaan Natal di gereja City Blessing di Paso ini. Dan semua gereja-gereja diundang. Dan saya yakin percaya ini adalah satu terobosan. Karena waktu kita undang gereja-gereja yang ada yang dulunya menentang kita, bisa datang. Dan pada malam itu yang memimpin ibadah itu adalah Kak Kanwil Sulawesi Utara.
Nah di sini langsung dibicarakan setelah pranatal itu, kita langsung membicarakan tentang BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, yang akan dilaksanakan di Sulawesi Utara. Ada Musda, Musyawarah Daerah, ada perwakilan-perwakilan gereja dari Sulawesi Utara yang akan melaksanakan Musda, Musyawarah Daerah yang akan dipusatkan di Desa Paso, bahkan di City Blessing. Ini sesuatu yang luar biasa, dan ini saya mengingat kita berdoa terus supaya ada persatuan gereja akan terjadi. Artinya di mana gereja bersatu, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Artinya banyak jiwa yang akan dituai. Itu yang nomor satu. Berkat secara finansial itu nomor dua. Nah jadi di sini kita melihat visi Tuhan ini. Lagi ada satu kegerakan yang terjadi di Sulawesi Utara. Ada Musda, ada BAMAK. Kalau dulu BKSUA, tapi sekarang BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, yang menjadi pusatnya di Paso pada saat itu. Dan setelah Musda, 1 tahun kemudian ada Munas, Musyawarah Nasional. Diputuskan ada Musyawarah Nasional. Dari seluruh Indonesia mengirimkan gereja-gereja dari Sinode, mengirimkan perwakilan untuk datang di Desa Paso ini. Saya yakin percaya ini ada satu kegerakan yang lagi terjadi. Di mana Tuhan mau melaksanakan kuasanya agar gereja-gereja mau bersatu. Untuk memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Biar nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang diagungkan. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Kita melihat ada satu perubahan yang terjadi. Ada perubahan yang terjadi di Sulawesi Utara ini, bahkan di Paso ini, di mana ada Munas Musyawarah Daerah, Musyawarah Nasional akan dilaksanakan untuk perwakilan gereja-gereja yang akan diadakan di Paso, di City Blessing. Agar benar-benar gereja ini menjadi gereja City Blessing, betul-betul menjadi gereja yang menjadi memberkati bagi gereja-gereja yang lain. Dan tahun yang lalu, Bapak Ibu, tahun yang lalu juga saya ditelepon oleh pimpinan gereja Advent hari ke-7 bahwa mereka minta boleh pastor, kita mau bikin KKR selama 1 minggu di gereja City Blessing. Ini aneh. Tapi bilang gereja-gereja mereka besar-besar. Tapi mereka mau di City Blessing. Ada apa sebenarnya? Saya yakin percaya ini adalah lawatan Tuhan. Sejak terjadinya BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, dan gereja Advent mau bikin KKR di gereja City Blessing. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan mereka melaksanakan 1 minggu. Bahkan semua gereja-gereja diundang. Dan di sini kelihatan inilah BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, lahirnya dari sini. Ini yang kami alami. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam gereja Kasih Anugerah City Blessing. Agar kita menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain. Kita harus belajar mengutamakan gereja lain lebih daripada kita. Kita menjadi berkat. Memang dulunya mereka menghina, menghujat gereja ini. Tapi sekarang mereka mengakui dan mereka melihat ada sesuatu yang terjadi di gereja ini. Ini yang kami alami. Bagaimana ada satu perubahan yang luar biasa yang Tuhan lagi kerjakan di gereja City Blessing ini. Bapak Ibu, saya yakin percaya kita semua boleh diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Kita selalu melihat akan rencana Tuhan di dalam hidup kita ini. Di tengah-tengah kita menghadapi virus corona ini, kita jangan takut. Karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Di saat ini terjadi seperti ini, sebenarnya kita melihat ada penuaian jiwa-jiwa. Terjadinya seperti ini, kita melihat ada perubahan yang luar biasa terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Ini kita melihat dengan mata iman kita melihat ada penuaian jiwa-jiwa. Memang banyak tantangan yang kita akan hadapi. Karena Tuhan mau proses saudara dan saya. Tuhan mau agar kita benar-benar menjadi saluran berkat-Nya. Kita buka di dalam kitab Mazmur. Saya akan akhiri di kitab Mazmur.
Mazmur 119. Mazmur 100 pasal 119 ayatnya yang ke-67 bagian A. Mazmur 119 ayatnya ke-67 bagian A. Apa yang dikatakan Raja Daud? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Kadangkala Bapak Ibu, di saat kita tidak ada masalah, di saat kita ada di satu zona nyaman, hidupku ini menyimpang. Karena firman Tuhan katakan, Daud katakan bahwa saya baca kembali ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam COVID-19 ini mungkin kita terlalu nyaman. Kita ada di satu zona nyaman. Gereja Tuhan ada di zona nyaman. Dengan keenakan. Mungkin sudah lupa akan visi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita untuk melebarkan kerajaan. Ayatnya yang ke-71. Ayat yang ke-71 dari Mazmur 119. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kalau kita ada tertindas, mungkin di sini Tuhan berikan lagi kita waktu ibadah di rumah-rumah untuk kita boleh belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita boleh belajar dan mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu, ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah. Jadi kalau Tuhan izinkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya melihat semua keadaan seperti ini, kita kayak tertawan. Dan kita dulunya bisa ibadah di gedung-gedung gereja. Dan sekarang kita beribadah di rumah, mungkin ini Tuhan mau kita belajar lagi kembali kepada cinta kita mula-mula. Kita kembali kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa mungkin kita sudah lupa? Kita sudah ada di zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman dan beritakan firman Tuhan ini agar banyak jiwa yang akan diselamatkan. Itu yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali di Yesaya 43 ayatnya yang ke-21. Kita kembali di Yesaya. Saya akan tutup di sini. Yesaya 43 ayatnya yang ke-21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saya yakin percaya Bapak Ibu, kita ini dibentuk oleh Tuhan lewat COVID-19 ini. Agar benar-benar kita mata kita lebih tertuju kepada Tuhan. Agar benar-benar kita akan melihat ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya bahwa sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi, yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Artinya di sini kita melewati COVID-19 ini, ada sesuatu yang baru yang Tuhan telah siapkan. Ini adalah pembentukan bagi saudara dan saya agar benar-benar Tuhan yang dimuliakan. Saya yakin percaya firman Tuhan ini dapat memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan ini boleh memotivasi saudara dan saya agar kita kembali kepada cinta kita mula-mula. Kita mau melayani Tuhan. Kalau kita diizinkan, kayaknya kita tertawan oleh virus ini. Tapi ini tidak akan membuat saudara dan saya untuk menjauhi dari Tuhan. Tetapi lebih kita melekat dengan Tuhan. Agar benar-benar banyak jiwa yang akan diselamatkan di akhir zaman ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biar firman Tuhan ini dapat mengubahkan hidup kami. Tuhan ampuni kami kalau kami sudah ada di satu zona nyaman. Oh Tuhan ampuni kalau kami tidak lagi memberitakan firman-Mu Tuhan kepada sesama kami. Tuhan biar kami minta kuasa Roh-Mu yang kudus selalu ada di dalam kehidupan kami. Biar belas kasihan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan kami ada, roh kami menyala-nyala terus untuk melayani Engkau. Biar Engkau perhadapkan setiap jiwa-jiwa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Agar kami boleh memberitakan Injil ini sampai kemana Engkau membawa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Roh Kudus. Biar kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan puji dan syukur doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian diberkati dengan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pastor Donald. Saya percaya kita semua mendapatkan kekuatan yang baru. Dan saya bisa menyimpulkan apa yang beliau sampaikan di dalam beberapa poin. Yang pertama, beliau mengalami sebuah proses. Di dalam proses tersebut ada tatanan yang baru yang kelak menjadikan beliau menjadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga di dalam lingkungan di mana beliau berada dan gereja berada. Saya percaya memang ini adalah sebuah maksud dan tujuan dari identitas yang baru kita, perubahan yang kita alami sewaktu kita menjadi bagian di dalam Kristus. Yang kedua adalah sebuah poin daripada firman Tuhan yang mengatakan di Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saya percaya penganiayaan demi penganiayaan yang beliau alami dalam mengikuti Tuhan itu menjadi sebuah barometer bahwa memang benar ada sebuah perubahan. Dan meskipun banyak orang meragukan dan mempertanyakan, seperti ada sebuah terminologi yang dikatakan bahwa beliau ini seorang gembala Kejadian, bukan Keluaran. Tetapi buat saya, Kejadian Tuhan dahsyat dan ajaib buat beliau. Dan karya-karya Tuhan dahsyat dan ajaib buat beliau. Saya sendiri sangat diberkati bahwa membiarkan Tuhan berproses di dalam kehidupan kita dan kita mengikutinya dengan setia, itu menjadikan kita berkat buat banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita percaya senantiasa mendapatkan kekuatan baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat setiap firman yang disampaikan. Kami percaya bahwa setiap firman yang disampaikan akan menjadi kekuatan dan menjadi berkat, menghasilkan buah-buah yang masak di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau berkati Pastor Donald dan seluruh keluarga serta gereja yang beliau pimpin dan gembalakan. Bersama Ibu Ebi ya Tuhan, kami percaya mereka menjadi alat-Mu untuk membawa garam, menjadi garam dan terang di tengah-tengah komunitas di mana mereka berada. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami juga mau berdoa sebagaimana murid-murid-Mu berdoa ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Biar kiranya berkat-berkat Tuhan yang menyertai umat Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran turun atas kehidupan-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, Amin. Amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Stay safe.